Sekali lagi, Shalom, salam kasih Tuhan bagi kita dan selamat mengikuti di dalam renungan harian kita ini. Pada saat ini, mari kita semua sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang membantu kami memberikan akal pikiran yang baik. Kami akan membaca, mendengar firman-Mu, biarlah kami mengerti segala sesuatu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan berjudul Pertemuan Doa yang Penting. Dalam Daniel 2 ayat 17 dan 18 menyatakan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azraya, teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Nebukadnezar ialah seorang yang suka bertindak, dan oleh sebab dia tidak mendapat tindakan atau keputusan daripada orang-orang bijaksana, dia sendiri memutuskan untuk mereka semua harus dihukum bunuh di sini dan sekarang juga. Apabila Daniel mengetahui sifat kekecewaan raja, dia dapat melengahkan sedikit waktu dan segera mengumpulkan 3 rekannya untuk mengadakan pertemuan doa yang spontan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diajarkan dan diajak untuk berpikir betapa pentingnya doa. Walaupun kita hanya memiliki waktu singkat, tetapi kalau kita benar-benar mau berdoa, kita serahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mendengarkannya. Doa orang benar, bila benar didoakan, Tuhan dengar itu. Daniel dan 3 rekannya tahu, tanpa sedikit keraguan, bahwa Tuhan ialah satu-satunya harapan mereka untuk tetap hidup. Dan mereka merayu agar Tuhan mendedahkan rahasia itu kepada hamba-hambanya. Mereka tidak mempunyai jaminan bahwa Tuhan akan mendedahkan apa-apa kepada mereka, tetapi sekurang-kurangnya mereka tahu kepada siapa dan bagaimana untuk meminta belas kasihan seperti itu. Sahabat-sahabat Daniel dan juga dia sendiri Daniel, mereka hanya berserah satu-satunya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Mereka tidak tahu apa yang perlu dibuat. Mereka hanya tahu berdoa, berserah. Karena mereka tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki segala isi di dunia ini. Daniel dan rekan-rekannya tidak mengambil mudah bahwa Tuhan akan menyatakan mimpi itu kepada mereka. Mereka menempatkan diri mereka dalam roh paling mudah menerima dengan memohon belas kasihannya daripada Tuhan untuk menebus kelemahan mereka sendiri dan menyelamatkan mereka daripada kematian tertentu. Tindakan yang bijak, tindakan yang baik daripada Daniel dan sahabat-sahabatnya. Apa yang dibuat adalah mereka meminta kepada Tuhan. Mereka hanya nyatakan bahwa Tuhan satu-satunya yang dapat membantu mereka. Sebab itulah mereka mengambil waktu untuk bersama dalam doa. Setelah ditunjukkan kepada Daniel mimpi raja itu, dia kembali berdoa kepada Tuhan dengan berkata, ya Allah, nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Dalam ayat 23. Dengan itu Daniel di negeri asing, jauh dari tanah bangsanya, mengaitkan dirinya dengan Allah nenek moyangku. Saudara-saudara, tidak ada keadaan, tidak ada masa, tidak ada jarak yang dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Alkitab, sama seperti dia telah menjawab doa Daniel dan rekan-rekannya yang sungguh-sungguh itu. Dia pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita saat kita memohon hikmat tentang masa hadapan dan apa saja yang mengganggu hidup kita. Ingin saya katakan kepada kita, sangat banyak orang pada saat ini terlalu terganggu dengan dunia. Mereka risau, mereka takut, mereka tidak tahu berhadapan dengan dunia ini.
Saudara, buka Alkitabmu, baca bagaimana Daniel, sahabat-sahabatnya bersama-sama dalam doa, meminta Tuhan memberikan mereka ini hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menyatakan apa mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Kita juga pada saat ini, saat bimbang, saat risau, bermasalah, ambil masa, khususkan untuk berdoa kepada Tuhan. Pastinya jawaban daripada Tuhan akan ada. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan saat ini, dan kita terus datang kepada Tuhan melalui doa. Terima kasih, kiranya kita diberkati. Mari berdoa. Kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih dengan kisah daripada Daniel dan sahabatnya. Ya Tuhan, Engkau memberikan nasihat yang baik kepada kami, bahwa kami harus terus berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan agar kami diberikan kebijaksanaan. Terima kasih Bapak sudah mendengar doa ini, di dalam nama Yesus. Amin.